cerita dimulai ketika siswa SMA bernama Akito meratapi kondisi kesehatannya di atap rumah sakit. Dia bertanya pada sebuah forum bagaimana cara mudah mengakhiri hidup, dan ada yang menyarankannya untuk melompat dari atas gedung. Pada hari itu, Akito mendengar suara benda terjatuh sebelum dia menoleh ke belakang dan melihat gadis cantik sedang menggambar. Sebagai pribadi yang menyukai karya seni, Akito mendekati gadis itu dan bertanya apa yang sedang dia gambar. Ini adalah surga, jawab gadis itu yang kemudian menjelaskan bahwa tempat tersebut akan segera menjadi rumah barunya. Akito bingung saat gadis itu bertanya kepadanya apa yang dia lakukan di atap rumah sakit dan hanya menjelaskan bahwa dia sedang berkunjung. Akito berkata bahwa seseorang tidak boleh membuat lelucon tentang surga, tapi gadis itu menjelaskan bahwa dia memang akan meninggal dalam waktu 6 bulan. Dia menderita penyakit langka yang hanya dialami 1 dari ratusan ribu orang di dunia. Dan dia terlahir dengan penyakit itu. Akito memahami perasaannya dan kagum kepadanya karena dia terlihat tidak takut dengan kondisinya. Gadis itu menjelaskan bahwa pemandangan surga yang dia bayangkan lebih baik daripada terjebak di rumah sakit. Karena itu dia merasa terhibur dan berharap bisa segera pergi ke rumah barunya. Keesokan harinya di rumah, Akito membuat pertanyaan baru di forum online tentang apa yang akan dilakukan orang-orang jika mereka akan segera mati. Saat sarapan bersama keluarganya, Akito menolak dibelikan palet lukis baru oleh orang tuanya dan berkata bahwa lebih baik mereka membelikan apa yang sangat diinginkan adiknya. Di klub seni sekolah, guru menyarankan Akito menyerahkan karyanya pada kompetisi pameran seni nikah yang akan menjadi prestasi jika dia berhasil memasukkan karyanya dalam ajang tersebut. Akito setuju, tapi di tengah semangatnya itu, penyakit yang dia derita seakan mengubur harapan dan impiannya. Dokter menemukan bahwa Akito memiliki tumor pada bagian jantungnya, dan sisa waktu hidupnya diperkirakan hanya 1 tahun. Akito terus memikirkan kondisinya. Dia sangat putus asa dan ketakutan. Tapi pertemuannya dengan gadis di atap rumah sakit memberinya pertanyaan besar. Bagaimana bisa seseorang justru menantikan kematiannya dengan perasaan bahagia? Dalam upaya mencari jawaban tersebut, Akito kembali ke rumah sakit untuk bertanya langsung pada gadis sebelumnya. Tapi dia tidak punya petunjuk untuk menemuinya. Bagaikan takdir, mereka dipertemukan secara tidak terduga saat keduanya berpapasan di lift rumah sakit. Segera setelah ini, gadis bernama Haruna itu dengan senang hati mengundang Akito ke kamarnya. Dia tidak punya teman yang datang mengunjunginya selama di rumah sakit, dan itu membuatnya sangat kesepian. Haruna dan Akito sama-sama berusia 17 tahun, dan mereka langsung akrab sebagai sesama penyuka seni. Haruna berharap dia bisa ikut pameran seni nikah, tapi dia tidak punya banyak waktu untuk itu. Akito memuji gambar buatan Haruna dan bertanya bagaimana dia bisa menggambar di kondisinya saat ini. Haruna menjelaskan bahwa kegiatan itu membuatnya merasa bebas. Saat menggambar dia melupakan penyakitnya dan bisa menjelajahi imajinasinya tanpa batas waktu. Akito tersenyum melihat bagaimana Haruna begitu ceria dan terus memancarkan energi positif meski keadaannya tidak baik. Pada hari itu, Akito mengetahui bahwa Haruna pernah bersekolah di SMP Aoba. Dan ternyata salah satu anggota klub seninya juga alumni di sekolah tersebut. Namun karena Haruna hampir tidak pernah masuk ke sekolah, dia tidak mengenali sosok alumni yang dimaksud Akito. Segera setelah ini, Akito melihat gambar Haruna saat masih kecil yang terlihat akrab dengan seseorang. Tapi menurut penjelasannya, dia sudah tidak berteman dengan anak itu. Ketika perawat datang untuk memberikan infus kepada Haruna, Akito pamit pulang dan meminta izin apakah dia boleh mengunjunginya lagi. Haruna tersenyum dan berkata bahwa Akito boleh datang jika dia membawa hadiah untuknya, sesuatu yang bisa dijadikan objek menggambar. Keesokan harinya sepulang sekolah, ketika Akito mampir ke toko bunga, penjual menjelaskan beberapa makna bunga gerbera kepadanya, dan bagaimana kelima warna bunga tersebut jika digabungkan memiliki arti harapan. Akito membeli bunga gerbera dengan 5 warna yang berbeda untuk dihadiahkan kepada Haruna. Dan meskipun makna harapan menjadi hal yang sensitif bagi Haruna, gadis itu tidak peduli dan sangat senang menerima hadiahnya. Haruna menjelaskan bahwa dia sudah berdamai dengan penyakitnya, dan bahkan dia menyebut penyakitnya sebagai mantra. Jika seseorang mengganggunya, begitu mereka tahu dirinya sakit, mereka akan menghindar dan pergi meninggalkannya. Haruna tersenyum
dan berkata bahwa mantranya sudah memudar karena ada satu orang yang tidak terpengaruh. Pertemuan Akito dengan Haruna tidak berjalan lama ketika perawat muncul untuk pemeriksaan. Perawat itu turut merasa senang karena sekarang Haruna punya teman, dan bahkan dia meminta Akito untuk datang lagi di lain kesempatan. Keesokan harinya di sekolah, Akito menemui kenalannya di klub seni yang pernah satu SMP dengan Haruna. Laki-laki itu tidak begitu mengingatnya, tapi dia menjelaskan bahwa Haruna berteman baik dengan Ayaka yang menjadi teman sekelasnya saat ini. Saat bertemu dengan Ayaka yang jutek dan bersikap dingin, Akito langsung diusir. Ayaka berpikir Akito ingin mengajaknya berkencan, tapi dia berubah pikiran saat mengetahui kabar tentang Haruna. Akito menyadari bahwa Ayaka adalah sosok anak yang pernah akrab dengan Haruna di masa lalu, tapi dia tidak tahu apa yang merusak pertemanan mereka. Ayaka menjelaskan bahwa dia tidak pernah bertemu lagi dengan Haruna sejak lulus SMP, dan tidak ada alasan baginya untuk terus berkomunikasi dengan gadis itu. Ayaka juga percaya bahwa Haruna pasti menolak kehadirannya. Di sisi lain, Haruna mengingat momen saat dia berpisah dengan Ayaka, satu-satunya sahabat yang dia miliki, dan dia menangis tersadu-sadu. Di sekolah, karena Akito sering bolos di klub seni, temannya Eri dan Shota mulai mengkhawatirkannya dan curiga ada yang disembunyikan olehnya. Menyadari hal ini, ibu Akito menyarankan putranya untuk menceritakan kondisinya pada yang lain. Tapi Akito menolak, berkata bahwa dia tidak mau menjadi beban untuk teman-temannya. 3 minggu berlalu sejak Akito bertemu Haruna, dia tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk mengunjungi teman barunya itu di rumah sakit dan secara rutin mengganti bunga gerbera untuknya yang sudah layu. Sebagai hadiah, Haruna memberinya sebotol minuman segar. Ketika sekelompok remaja muncul mengunjungi rekan mereka, Haruna yang melihat hanya tersenyum. Sebelum akhirnya Akito mengajaknya pergi, menyadari bahwa dia merasa sedih karena tidak punya banyak teman yang datang mengunjunginya. Di hari itu, Haruna bercerita bahwa orang yang sangat dia harapkan untuk datang adalah ayahnya, yang tidak pernah menemuinya lagi sejak 5 tahun lalu. Haruna menjelaskan bahwa ayahnya sangat suka bepergian dan selalu mengajaknya pergi ke pantai. Namun, kondisi kesehatan Haruna membuatnya tidak bisa pergi dengan bebas, dan dia tidak pernah pergi kemanapun bersama ayahnya. Karena itu, Haruna ingin meminta maaf kepada ayahnya karena terlahir sebagai putri yang lemah. Segera setelah ini, Akito menemui perawat sebelumnya untuk mencari tahu apakah ayah Haruna bisa dipanggil untuk datang ke rumah sakit, atau setidaknya dia bisa berbicara dengan ibunya. Perawat itu terkejut melihat betapa pedulinya Akito terhadap Haruna dan menjelaskan bahwa dia adalah ibunya. Pada pertemuan itu, Akito akhirnya tahu bahwa ayah Haruna sebenarnya sudah meninggal 5 tahun lalu. Kala itu, untuk pertama kalinya Haruna mendapat izin dari dokter, dan dia akhirnya bisa menemani ayahnya pergi ke pantai yang sangat dia inginkan. Namun, karena Haruna berusaha menahan rasa sakitnya, ayahnya yang khawatir kehilangan kendali atas mobilnya sebelum kecelakaan. Haruna merasa sangat bersalah karena dia selamat dari tragedi itu, sementara ayahnya tidak. Dia selalu menyalahkan dirinya sendiri, menutup diri dari dunia, dan ingin segera bertemu dengan ayahnya. Di akhir pertemuan itu, ibu Haruna mengucapkan terima kasih dan berharap Akito bisa terus berteman dengan putrinya. Suatu hari di toko bunga, penjual memberi 1 bunga gerbera tambahan untuk Akito. Jumlahnya sekarang ada 6 dan punya arti aku tergila-gila kepadamu. Penjual itu tahu penerima bunga ini adalah orang yang sangat spesial. Ketika Haruna menyadari perubahannya, Akito dengan malu-malu menjelaskan bahwa bunga itu hanya bonus untuknya sebagai pelanggan tetap. Meski begitu, Haruna tetap senang dan dia segera memotret bunganya untuk kenang-kenangan. Di hari yang menyenangkan itu, setelah tidak sengaja bertatapan dengan Haruna, Akito sangat grogi ketika Haruna bertanya siapa cinta pertamanya. Akito bercerita bahwa cinta pertamanya adalah Eri, teman masa kecilnya. Tapi sekarang dia sudah punya laki-laki lain yang bisa menjaganya dengan baik. Akito balik bertanya siapa cinta pertama Haruna, tapi dia menjelaskan bahwa baginya cinta itu menakutkan. Umurnya tidak panjang, cinta yang dia miliki tidak akan bertahan lama, dan mungkin akan berakhir sebelum itu dimulai. Haruna berkata bahwa setidaknya Akito punya masa depan meski cintanya bertepuk sebelah tangan. Ketika Akito hendak menceritakan kondisinya, Haruna menyelah, berkata bahwa Akito harus berumur panjang agar dia bisa terus memperjuangkan cintanya, membentuk keluarga, dan hidup bahagia.
Sementara itu dia akan mengawasinya dari surga. Itu keinginanku, kata Haruna, dan dia berharap Akito bisa mengabulkannya. Akito selalu ingin tahu apa yang akan dilakukan orang-orang jika mereka akan segera mati. Dan sekarang dia menemukan jawaban untuk dirinya sendiri. Dia ingin menggunakan waktunya untuk Haruna dan membuat sisa hidupnya jadi lebih berwarna. Akito dan Haruna saling terhubung melalui ponsel. Mereka sering bertukar kabar dan saling bertukar cerita setiap kali bertemu di rumah sakit, sampai akhirnya liburan musim panas tiba. Haruna tidak punya rencana liburan, tapi dia tidak sabar menunggu pertunjukan kembang api yang bisa dia saksikan di jendela kamar rumah sakitnya pada hari perayaan festival musim panas. Akito berjanji akan melihat kembang api itu bersama Haruna, dan mereka sepakat untuk bertemu pada tanggal 20 Agustus. Di satu kesempatan, Akito menyempatkan diri untuk nongkrong dengan Eri dan Shota. Mereka melihat Ayaka bekerja paruh waktu di kafe, dan ternyata ada gosip Akito pernah mengajaknya berkencan. Padahal dia hanya menanyakan beberapa hal kepadanya saat itu. Di tengah momen kebersamaan ini, penyakit Akito kambuh di mana tumor di jantungnya mulai menyebar. Dia pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Akito terkejut saat mengetahui dirinya tidak sadarkan diri selama 1 minggu dan siuman tepat di tanggal 20 Agustus. Akito sudah menjalani operasi dan harus melewati masa rehabilitasi selama sisa liburan musim panas. Meski dirawat di rumah sakit yang sama, Akito tidak bisa menemui Haruna dengan kondisinya saat ini, karena dia sudah berjanji akan menutupi kondisinya dan berusaha hidup panjang seperti apa yang diinginkan temannya itu. Akito meminta maaf pada Haruna melalui telepon karena melanggar janjinya dan tidak membalas pesannya begitu lama. Haruna tidak marah dan justru merasa senang karena dia sempat berpikir Akito tidak mau berteman dengannya lagi. Janji kembang api ini bukan masalah besar untuknya, dan dia sudah merasa cukup bisa mengobrol dengan Akito ketika kembang api yang mereka nantikan akhirnya muncul. Haruna mungkin berkata dia baik-baik saja, tapi air mata di pipinya mengatakan yang sebaliknya. Di hari yang seharusnya membahagiakan itu, Haruna mengungkapkan sesuatu pada Akito, tapi suara kembang api menutupi suaranya, dan dia tidak tahu apa yang dikatakan olehnya. Setelah apa yang terjadi, Heri dan Shota akhirnya tahu penyakit yang diderita Akito dan merasa sedih karena baru mengetahui kabarnya. Meski tidak bisa membantu, mereka berharap Akito bisa lebih terbuka sebagai teman. Pada hari itu, Akito terpaksa menceritakan kondisinya pada ibu Haruna yang tidak sengaja melihatnya di rumah sakit. Akito meminta ibu Haruna untuk merahasiakan kondisinya agar putrinya itu tidak merasa terbebani. Akito pun menjelaskan bahwa dia ingin membuat Haruna menikmati sisa hidupnya dengan bahagia, alih-alih terus menantikan surga. Karena itu, dia meminta izin kepada ibu Haruna agar mereka bisa melakukannya bersama-sama. Setelah masa rehabilitasinya selesai, Akito mendesak Ayaka untuk menemui Haruna dan mengungkapkan bahwa temannya itu hanya punya sisa waktu 3 bulan untuk hidup, atau mungkin lebih cepat dari itu. Di rumah sakit, Haruna senang karena Akito kembali, dan dia tidak menyangka Ayaka ikut bersamanya. Pertemuan mereka terasa canggung, tapi langsung berubah menjadi reuni mengharukan saat keduanya saling meminta maaf. Sepulangnya dari reuni mengharukan itu, Ayaka bercerita pada Akito bahwa dia bertemu Haruna saat kelas 2 SD. Kala itu, Haruna yang sakit dan lemah selalu menyendiri. Ayaka tidak mengasihaninya dan mengajaknya bermain seperti anak-anak lain, tapi dia mengimbangi kecepatannya dengan hati-hati. Sejak saat itulah mereka berteman baik dan menjadi sahabat sejati. Sayangnya, ikatan mereka merenggang ketika Haruna jarang masuk sekolah saat SMP. Dan puncaknya pada hari kelulusan, ketika Ayaka mengunjungi sahabatnya di rumah sakit dan membawakan sertifikat yang dia buat khusus untuknya. Haruna merasa sangat tersinggung, berpikir bahwa dia mengejeknya. Ayaka tidak pernah menyangka bahwa ternyata Haruna menerimanya selama ini bukan karena ingin berteman, tapi dia hanya ingin terlihat seperti gadis normal yang bisa bermain.
Hubungan mereka pun rusak sejak saat itu dan keduanya tidak pernah bertemu lagi. Ayaka berpikir Haruna tidak ingin berteman dengannya lagi. Tapi sebagai orang yang menderita penyakit mematikan, Akito memahami makna sebenarnya dari rusaknya hubungan mereka. Sambil menutupi kondisi kesehatannya, Akito menjelaskan bahwa Haruna hanya ingin membebaskan Ayaka dari ikatan yang mungkin akan membuatnya menderita. Pada kenyataannya, Haruna memang sengaja mengusir Ayaka dari kehidupannya, agar kelak dia tidak merasa sedih atas kepergiannya. Sepulangnya ke rumah, Akito mendapat kabar dari ayahnya tentang upaya pengobatan yang bisa memanjangkan sisa hidupnya. Namun, karena program itu berjalan selama 3 bulan penuh, Akito menolaknya, merasa bahwa itu adalah waktu yang sangat berharga untuk Haruna dalam menjalani sisa hidupnya. Setelah apa yang terjadi, Ayaka menjadi pesaing Akito yang sering datang mengunjungi Haruna di rumah sakit. Mereka sering berdebat hanya karena masalah kecil, dan bahkan Haruna menggoda, berkata bahwa mereka terlihat seperti sepasang kekasih. Ayaka menolak, begitu juga dengan Akito. Dan suasana lucu ini membuat Haruna merasa seperti siswa sekolah pada umumnya. Menanggapi hal ini, Ayaka memberikan 2 tiket festival pada Akito, agar dia bisa membawa Haruna ke acara tersebut untuk menyaksikan pertunjukan Putri Salju. Saat masih SD, Ayaka dan Haruna pernah mementaskan pertunjukan yang sama, tapi Haruna pingsan sebelum pertunjukan itu dimulai dan dia melewatkan momen tersebut. Karena itulah, Ayaka ingin mewujudkannya sekali lagi dan meminta Akito untuk membantunya. Sementara Ayaka dan Akito menyiapkan festival sekolah mereka, penyakit Haruna semakin parah dan dia harus menjalani pengobatan yang membuatnya tidak bisa bertemu Akito dan Ayaka untuk sementara. Beruntung, setelah keadaannya membaik, Haruna diberi izin oleh dokter dan ibunya untuk datang ke acara festival. Pada hari itu, Haruna mendapat banyak kebahagiaan hanya dalam waktu singkat. Saking bahagianya, dia merasa lelah, tapi terus bertahan sampai pertunjukan Ayaka dimulai. Dan dia sangat senang bisa melihat sahabatnya tampil. Di akhir acara, Haruna, Ayaka, dan Akito berfoto bersama, dan momen tersebut akan terabadikan untuk selamanya. Di perjalanan pulang dalam bus, Haruna sangat berterima kasih kepada Akito karena dia mengabulkan salah satu keinginannya. Akito berkata bahwa Haruna harus pergi ke pantai juga, salah satu keinginan yang sering dia gambar di buku sketsanya. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Akito menghentikan bus mereka dan membawa Haruna ke pantai yang ingin dia kunjungi bersama ayahnya. Akito menggendong Haruna yang tidak kuat berjalan, dan mereka melihat matahari terbenam bersama. Saat itu, Haruna berkata bahwa dia ingin merasakan cinta, dan bertanya pada Akito apakah dia mau menciumnya dan menghidupkannya kembali setelah mati seperti Putri Salju. Akito tidak menjawab, karena dia sendiri tidak yakin dengan sisa usianya. Sebelum Akito mengungkapkan rahasianya, Haruna berpikir itu sesuatu yang menyedihkan, dan dia menolak mendengarnya. Suatu hari, Haruna sibuk menggambar tapi dia merahasiakannya dari Akito. Dan tidak seperti biasanya, Haruna meminta Akito menggambar dirinya karena dia ingin melihat karyanya juga. Ayaka membantu Haruna untuk berdandan agar dia terlihat lebih cantik saat digambar, dan dia sangat berterima kasih kepadanya. Ibu Haruna yang menyadari ini juga merasa sangat bersyukur. Sementara Akito menggambar, Haruna bertanya kenapa dia mengajaknya berbicara saat pertama kali bertemu dengannya. Akito berkata bahwa dia seperti melihat seorang malaikat, dan dia sangat kagum kepada malaikat itu karena tidak takut mati meski umurnya hanya tersisa 6 bulan. Haruna menjelaskan bahwa Akito keliru. Pada hari itu dia baru mendapat kabar umurnya hanya tersisa 6 bulan dan merasa terguncang. Dia hanya menyembunyikan perasaan itu, tapi keinginannya untuk mati tidak berubah. Namun kehadiran Akito dan Ayaka memberinya harapan. Sekarang dia sangat takut untuk pergi dan ingin bertahan. Bahkan jika Tuhan hanya memberinya 1 detik tambahan, dia akan sangat berterima kasih. Sekarang dia ingin melawan penyakitnya setiap hari dan menganggapnya sebuah kemenangan jika dia tidak mati pada hari itu. Haruna berpesan pada Akito, sesulit apapun keadaannya nanti, dia juga harus bertahan. Setelah melihat hasil gambar Akito, Haruna sangat menyukainya.
Akito memutuskan untuk menerima program pengobatan yang pernah disarankan ayahnya. Sekarang dia juga ingin berjuang seperti Haruna untuk melawan penyakitnya, walau itu hanya memperpanjang sisa hidupnya. Suatu ketika, hari yang tidak pernah diinginkan akhirnya datang. Kondisi Haruna semakin parah, tapi di saat yang sama keadaan Akito juga memburuk. Akito pingsan saat menunggu kabar dari Haruna, dan sekilas melihat bayangan gadis itu melukis bersamanya sambil tersenyum. Akito tidak pernah menyangka itu adalah perpisahan terakhirnya dengan Haruna, dan dia merasa sangat bersalah karena melewatkan hari pemakamannya. Ayaka menyalahkan Akito yang tidak hadir saat Haruna berjuang melawan penyakitnya dan terus memanggil namanya. Berbeda dengan Ayaka, ibu Haruna tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Akito, dan dia menyerahkan buku sketsa milik putrinya kepadanya. Dalam buku sketsanya, Haruna menyampaikan kesan-pesan terakhirnya sebelum pergi. Dan itulah yang selama ini dia rahasiakan. Berkat Akito, kamar rumah sakitnya jadi tempat yang hangat dan menyenangkan. Dan karenanya dia juga bisa tersenyum untuk melupakan rasa sakitnya. Karena itu, Haruna berharap Akito menjalani hidupnya dengan bahagia dan terus berjuang untuk cita-citanya menjadi pelukis yang hebat. Di akhir pesannya, Haruna memberikan gambar 3 tangkai bunga gerbera untuk Akito. Semangat Akito kembali dan dia terus belajar agar bisa masuk ke universitas. Di tengah prosesnya, dia juga menjalani program pengobatan dan melewati masa rehabilitasi. Eri dan Shota senantiasa menemaninya, dan Ayaka akhirnya tahu kondisi kesehatan Akito. Kerja keras Akito membuahkan hasil ketika dia dinyatakan lolos masuk universitas jurusan seni. Dia sangat senang, begitu juga dengan keluarganya. Waktu berlalu, tumor Akito mulai menyebar tapi dia masih bertahan sambil dirawat di rumah sakit. Dia sering menghabiskan waktunya untuk melukis, dan Ayaka yang masih berteman dengannya sering mengunjunginya sambil membawa gerbera 5 tangkai. Dia mewakili harapan. Suatu ketika, Ayaka baru mengetahui bahwa Haruna pernah memposting foto gerbera di media sosialnya yang tidak pernah dia ceritakan. Akito juga baru mengetahuinya dari Ayaka. Dan ternyata Haruna meninggalkan pesan khusus untuknya melalui postingan dengan kata sandi. Akito berusaha memecahkannya, dan dia teringat dengan gambar 3 tangkai gerbera yang ditinggalkan Haruna untuknya. Setelah memasukkan kata 3 gerbera, postingan itu pun terbuka. Akito terkejut saat membaca cerita dalam postingan itu, karena ternyata selama ini Haruna juga tahu bahwa sisa hidupnya tidak banyak. Haruna memutuskan untuk menuliskan perasaannya di sosial media sejak Akito memberinya bunga gerbera. Akito adalah orang pertama yang kebal terhadap mantranya. Mantra di mana dia tidak menjauhinya meski tahu kondisinya sedang sakit. Sejak pertemuan pertamanya dengan Akito, Haruna selalu berharap bisa bertemu dengannya lagi. Dia menunggu di lorong setiap hari untuk kunjungannya dan pura-pura tidur saat dia datang. Ketika Akito pingsan saat bermain dengan teman-temannya dan dirawat di rumah sakit, di saat itulah Haruna mengetahui rahasianya. Dan melalui cerita ibunya, dia akhirnya tahu bahwa Akito berusaha menyembunyikan penyakitnya untuk mendukungnya. Karena itu, Haruna ingin membalas kebaikan Akito dengan pura-pura tidak mengetahui penyakitnya. Haruna berharap mereka bisa saling mendukung dan menjalani sisa kehidupan dengan bahagia. Dalam postingan itu, Haruna berkata setelah Tuhan begitu kejam kepadanya, kehadiran Akito menjadi anugerah terbaik dalam hidupnya. Dan karena itu, dia memberinya gambar 3 tangkai bunga gerbera. Haruna percaya Akito sudah belajar tentang makna bunga, dan dia pasti tahu arti dari 3 tangkai gerbera. Sayangnya, Akito baru mencari tahu maknanya saat ini.
dan dia menangis saat menyadari bahwa itu bermakna aku mencintai. Akito melanjutkan sisa hidupnya dengan perasaan cemas, tapi juga bahagia karena akan bertemu lagi dengan Haruna di sisi lain kehidupan. Ayaka terus menemani Akito saat kondisinya semakin buruk, sampai akhirnya dia meninggal beberapa tahun setelah kematian Haruna. Dan bagaikan takdir, hari kematian mereka terjadi di tanggal yang sama. Cerita berakhir ketika Ayaka memperingati hari kematian teman-temannya. Dia pergi ke pemakaman sambil membawa 2 tandan gerbera dengan jumlah masing-masing 3 tangkai untuk mewakili cinta atas persahabatan mereka. Di sisi lain, lukisan surga yang dibuat Akito terpajang di pameran seni nikah yang dia beri judul Langit Kita.